Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina Rahma dengan NIM 23108020137. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi dalam konteks perilaku organisasi. Nah, penting bagi kita memahami komunikasi karena pada dasarnya komunikasi itu adalah tentang pemindahan dan pemahaman arti. Tanpa pemahaman yang tepat, informasi yang kita kirimkan tidak akan memberikan dampak yang diinginkan bagi suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi itu menjalankan 5 fungsi utama yang sangat krusial. Yang pertama ada manajemen, kemudian ada feedback, terus ada emotional sharing, terus ada persuasion dan exchange. Nah, manajemen sendiri itu dimana komunikasi berfungsi untuk mengelola perilaku anggota di sebuah organisasi tersebut. Kemudian feedback sendiri itu memberikan umpan balik atas kinerja yang dilakukan karyawan dari sebuah organisasi tersebut. Kalau yang ketiga itu ada emotional sharing. Ini itu sebagai sarana untuk berbagi pesan atau ekspresi emosional. Yang keempat ada persuasion atau persuasi untuk meyakinkan orang lain atas pesan yang kita kirimkan. Terus ada information exchange, yaitu pertukaran informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Untuk memahami komunikasi bekerja, kita perlu memahami proses komunikasi yang terdiri dari 8 elemen utama, yaitu ada sender, encoding, channel, receiver, decoding, noise, dan feedback. Nah, proses ini itu dimulai dari sender atau pengirim yang melakukan encoding untuk mengubah gagasan menjadi pesan. Pesan tersebut kemudian dikirim melalui channel atau saluran tertentu kepada receiver atau seorang penerima. Nah, setelah diterima, terjadilah proses decoding atau penerjemahan pesan oleh penerima. Nah, di sepanjang proses ini sering muncul yang namanya noise atau gangguan yang bisa menghambat sebuah pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Dan siklus ini itu ditutup dengan feedback atau memastikan pesan telah sampai dan benar. Kemudian saluran yang digunakan ini itu bisa bersifat formal, mengikuti hierarki organisasi, maupun informal yang muncul secara spontan. Selanjutnya kita memperhatikan arah alirannya. Komunikasi itu dapat bergerak secara downward dari atas ke bawah ataupun upward dari bawah ke atas, atau secara lateral antar sesama rekan kerja yang setingkat. Nah, kemudian selain kelompok kecil yang formal, kita juga mengenal istilah the grapevine, yaitu jaringan komunikasi informal atau kabar dalam organisasi yang seringkali menjadi sumber informasi cepat bagi karyawan. Terkait cara penyampaiannya, terdapat 3 mode utama, yaitu komunikasi oral atau secara lisan, kemudian ada komunikasi written atau secara tertulis, dan yang terakhir ada komunikasi secara nonverbal yang mencakup bahasa tubuh serta intonasi suara. Kemudian pemilihan saluran ini itu sangat bergantung pada channel richness, yaitu jumlah informasi yang dapat dikirimkan dalam satu episode komunikasi. Misalnya pertemuan tatap muka memiliki kekayaan saluran yang tinggi atau lebih tinggi
dibandingkan dengan memo tertulis. Namun, proses ini itu tidak selalu berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan. Nah, beberapa barriers atau hambatan komunikasi efektif itu meliputi filtering atau penyaringan informasi agar informasi yang terdengar itu bisa lebih baik. Kemudian ada selective perception, di mana kita itu hanya mendengar apa yang ingin kita dengar saja, hingga ke information overload atau kelebihan informasi. Nah, hambatan lainnya itu termasuk emotion, kendala language atau bahasa, sikap diam atau silent, ketakutan berkomunikasi, hingga kebohongan. Semua itu termasuk hambatan dari adanya proses komunikasi. Nah, jadi terdapat hubungan yang sangat erat antara komunikasi dan kepuasan kerja. Semakin rendah ketidakpastian dalam komunikasi, maka semakin besar pula kepuasan karyawan. Adanya distorsi atau ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal hanya akan meningkatkan ketidakpuasan tersebut. Oleh karena itu, perhatian yang cermat terhadap metode dan mode komunikasi sangat diperlukan agar pesan itu dapat terinterpretasikan dengan tepat oleh penerimanya. Demikian materi komunikasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.